Lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua SDIE Indonesia Makassar.
wisudawan dan wisudawati. Allahumma ja'alna hada jami'atina baladan tayyiban wa ghafuratan ya Allah. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Ya Allah, pada hari ini kami tunduk kepadamu ya Allah, mengharapkan atas segala yang kami lakukan. 2021-2022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar saya buka dengan resmi.
dalam rangka Dies Natalis ke-46 dan wisuda sarjana ke-35 STI Indonesia Makassar hari Kamis tanggal 24 November 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala LLBT Wilayah 9 Sultan Batara, Bapak Dr. Andes Lukman MC. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua BPH dan para pengurus Yayasan Kompok. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Siti Hairani SMSI. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Ibustaba SMSI sebagai pembawa orasi dunia. Yang terhormat para anggota Senat STI Indonesia Makassar. Yang terhormat Bapak Ketua IKA STI Indonesia Makassar. Yang terhormat para dosen dan karyawan-karyawati STI Indonesia, kepada para wisudawan beserta keluarga atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STI Indonesia Makassar, STI Makassar, dengan segala suka dan duka yang saudara alami. Melalui kerja keras dan perjuangan tanpa kenal lelah, suatu keberhasilan yang patut kita syukuri bersama pada hari ini. Bapak Ibu serta para wisudawan yang berbahagia, wisuda sarjana yang dirangkaikan dengan Dies Natalis STI Indonesia Makassar hari ini merupakan hari yang berbahagia dan penuh makna bagi seluruh sivitas akademika STI Indonesia Makassar, karena menjadi salah satu bentuk komitmen STI Indonesia Makassar kepada masyarakat untuk melahirkan sarjana yang siap mengabdi di masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu, melalui peristiwa yang penuh bahagia hari ini, segenap sivitas akademika STI Indonesia Makassar dapat merenungi dan melakukan mengintrospeksi diri agar senantiasa bersama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang kita bina bersama dalam melahirkan sarjana-sarjana yang unggul di berbagai bidang lapangan pekerjaan. Hadirin yang saya muliakan, STI Indonesia Makassar yang didirikan 46 tahun silam telah melahirkan banyak sarjana di bidang ekonomi tentunya. Alhamdulillah, para lulusan ini telah berkarir di berbagai bidang lapangan kerja seperti pimpinan puncak di birokrasi pemerintahan, sebagai top eksekutif pada badan-badan usaha negara dan swasta, entrepreneur, berbagai lapangan kerja, serta sukses berkarir pada lembaga-lembaga politik. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan laporan akademik ini dengan mengetengahkan berbagai fakta perkembangan yang dialami dan dicapai oleh STI Indonesia Makassar selama tahun akademik 2021-2022 yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, keadaan sarjana, sarana prasarana, serta rencana-rencana ke depan dalam pengembangan STI Indonesia Makassar. Yang pertama, bidang pendidikan dan pengajaran. Bidang pendidikan dan pengajaran adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang menjadi indikator utama kualitas pendidikan tinggi. Kegiatan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi sebagiannya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan terselenggara secara berdaya guna agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dinamis, dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan STI Indonesia Makassar ke depan. Sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, merancang program pendidikan dan pengajaran yang berorientasi kepada perluasan kesempatan belajar, peningkatan kualitas, relevansi, efisiensi, pengelolaan, dan penataan kurikulum. Pada saat ini, STI Indonesia Makassar atau STI Makassar memiliki dua program studi
yaitu program studi manajemen dan program studi akuntansi. Program studi akademik tahun akademik 2021-2022. Selama tahun akademik 2021 dan 2022 tercatat jumlah mahasiswa sebanyak 620 orang yang terdiri atas mahasiswa program studi manajemen sebanyak 327 orang dan akuntansi sebanyak 297 orang. Jumlah mahasiswa baru mendapatkan job center untuk membantu para lulusan mendapatkan pekerjaan melalui kerjasama di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagian yang kedua bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ini salah satu indikator kemajuan perguruan tinggi adalah jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Kegiatan dan penggunaan judul. Sedangkan jumlah judul penelitian dosen sebanyak 20 judul, dan berdasarkan hasil seleksi terdapat satu judul penelitian yang didanai oleh DIKTI dengan nilai 45 juta, yaitu penelitian hibah disertasi, dan 3 judul yang didanai oleh Pemda dan 2 judul yang didanai oleh perusahaan dengan total senilai 100 juta. Kegiatan penelitian ini juga telah diterbitkan dalam bentuk jurnal nasional yang online, jurnal terakreditasi, dan jurnal internasional yang seluruhnya berjumlah 20 judul. Sejak tahun akademik 2021-2022, STIA Indonesia Makassar melalui PTDM mulai mengembangkan program bank proposal sebagai wahana untuk menyiapkan proposal penelitian yang dapat disertakan pada berbagai kegiatan seleksi dana hibah DIKTI, Pemda, dan perusahaan. Sedangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan STIA Indonesia Makassar pada tahun akademik 2021-2022 adalah berupa kegiatan penyuluhan perpajakan ilmu manajemen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan kami juga alhamdulillah tenaga pengajar kami 2 orang telah diberikan kesempatan oleh Yayasan Ongko dan didanai sebelumnya oleh Yayasan Ongko. Terima kasih kepada Ibu Yayasan bahwa telah selesai juga kemarin, yaitu dari program studi dan Ibu Dinarti SMAK yang masing-masing menyelesaikan pendidikan S2-nya di Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada dosen-dosen kami yang telah menyelesaikan pendidikannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan ridhonya dan riayanya kepada Bapak Ibu. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pengajar tahun khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Kepala LLDIKTI Wilayah 9 Sultan Batara dan atas bantuan dan dukungannya selama ini. Alhamdulillah pada tahun akademik ini kami kepada segenap Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, dosen karyawan, kami ucapkan terima kasih karena telah mengantarkan para wisudawan ke pintu gerbang kehidupan Dies Natalis ke-46 dan wisuda sarjana ke-35 STIA Indonesia Makassar dengan baik. Ucapan terima kasih dan selamat sekali lagi kepada masing-masing orang tua wisudawan yang akan meninggalkan kampus tercinta ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kolega saya, Profesor Dr. Siti Haryani, SMSI, Guru Besar Manajemen Universitas Hasanuddin, Ketua STIE Makassar yang baru sudah saya membawakan laporan. Secara khusus saya harus berikan selamat ini mantan mahasiswa saya yang luar biasa dan baru semester 1 Pak, kami sudah sering terlibat dalam aktivitas mahasiswa, mau bakti sosial, mau seminar, sebagainya. Selamat sudah berada sejajar dengan kami semua. Kemudian para anggota Senat STIE Makassar yang kami hormati pula adalah para wakil ketua, para ketua Kaprodi, serta peluang untuk menjalankan kehidupan yang masih kita nikmati hingga hari ini, sehingga kita masih dapat bersama-sama dalam sebuah perayaan intelektual, perayaan keilmuan dalam upaya membangun peradaban di masa depan. Adalah usaha manusia untuk mengangkat harkat dan martabat dirinya sebagai bangsa dalam lingkup umat manusia keseluruhan yang kita sebut hari ini sebagai pembangunan. Ini saya kutip dari guru besar saya, Profesor Burhan Salman. Pembangunan hakikatnya penjelmaan naluri manusia untuk mempertahankan keberadaan yang terwujud dalam ruang lingkup peradaban tertentu. Begitulah potret sejarah peradaban manusia berkali-kali mengadakan terobosan kehidupan setiap kali terjadi krisis. Maka pembangunan kemudian bermakna sebagai dua tokoh terkenal yang sering mendominasi pemikiran adalah Frederick Taylor dan Henry Fayol dari kedua aliran pemikiran ini. Pada prinsipnya memandang bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah hal yang dapat dirancang, terukur, dan dapat diprediksi dengan pendekatan kuantitatif, matematik, statistika, dan tata kelola organisasi secara ilmiah. Selanjutnya dia harus menentukan peran dan mengembangkan teknik-teknik baru dalam mengelola peran. Hal ini kemudian melahirkan pendekatan sistem analisis yang kita banyak gunakan di industri. Sebuah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan intuisi, matematika sederhana dan pengalaman sederhana. Hal ini kemudian melahirkan kajian perencanaan dan pengambilan keputusan seperti ini dengan 3 genre yang sangat terkenal, yaitu manajemen sains. Pertama kalinya dalam sepanjang sejarah, banyak orang mati saat ini karena terlalu banyak makanannya pada tujuan yang lebih tinggi. Apa tujuan itu? Bahwa manusia akan mencoba menjadi dewa buatannya sendiri dengan 3 agenda. Jadi berbagai teknologi katanya ditemukan saat ini menurut Yuval Noah Harari ada 3 agenda di dalamnya. 1, manusia bermaksud menuju pada keabadian. Yang kedua, kebahagiaan. Dan yang ketiga, keilahian. Ini kalau mau memperdalam saya akan baca itu yang menarik sekali. Agar bisa mewujudkan keabadian layaknya dewa, kata Harari, maka manusia akan memfokuskan diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Jadi menuju 3 kali yang dia jadikan basis kekuatannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya apa yang kita kenal dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Manusia akan mengkolaborasikan ilmu komputer sejatinya dalam membangun sebuah peradaban. Kelima, dalam menghimpun modal pengetahuan bangsa, yaitu menggunakan pengetahuan sebagai basis terobosan teknologi bagi pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Itu bisa terlihat pada seberapa besar gross expenditure on R&D atau kita kenal dengan istilah GDP dari total produk domestik bruto kita. Jadi dari total PDB itu berapa yang informal? Rasio penduduk yang menjadi pengusaha berketerampilan tinggi di Indonesia masih rendah, yaitu 3,1%. Bandingkan dengan Singapura 7%, Malaysia 5%, Thailand 4,5%, Vietnam 3,3%. Saya selalu kalau dapat data Vietnam, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dari hulu hingga hilir yang tercermin dari alokasi anggaran. Ini penting. Pagu anggaran APBN 2022 menempatkan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi kita berada di urutan ke-6 sebesar 73 triliun. Saya jadi heran kalau kita memang mau mengejar di mana kebebasan individu dihormati dan dijamin oleh hukum. Inovasi berarti terjadinya sintesa gagasan
produk atau proses yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai pemaju daya saing sebuah bangsa, wilayah, industri, organisasi, individu, atau gabungan dari kategori-kategori ini. Inovasi akan menciptakan nilai baru, pertumbuhan, solusi, profit, market share, dan hasil investasi. Bagaimana dengan kekuatan inovatif kita? Ada datanya. Indonesia menduduki posisi ke-87 dari 132 negara pada Global Innovation Index. Jadi kita berada di urutan 87 dari 132 negara yang dinilai, yang kita kenal dengan Indeks Inovasi Global. Peringkat ini mengalami penurunan 2 tingkat dari tahun sebelumnya, mungkin karena pandeminya. Jika dilihat dari level pendapatan di mana Indonesia masuk dalam kelompok upper middle income, kita pendapatan menengah, Indonesia berada pada posisi ke-27. Tapi peringkat ini jauh di bawah Cina, Bulgaria, dan Malaysia yang masing-masing menduduki posisi pertama hingga ketiga. Sementara itu, bila kita di kelompok bidang apa saja yang kemudian akan menguasai pekerjaan di dunia yang kemudian membutuhkan kualitas sumber daya manusia. Ada 10. Yang pertama adalah farmasi atau kesehatan, energi, manufakturing, komunikasi, transportasi, sistem keamanan, media hiburan, pendidikan dan pembelajaran, rekayasa pengetahuan, produksi material cerdas seperti teknologi nano, bio, dan itulah kira-kira yang dimaksud dengan masa depan yang harus kita masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya muliakan, saya akan akhiri orasinya ini sepotong kalimat. Selamat datang. Yang terhormat para wisudawan, wisudawati, dan orang tua yang sangat berbahagia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan misi natalis di Indonesia yang dan orang tua serta keluarga. Hadirin yang saya hormati, dalam pencapaian hari ini, di Indonesia Makassar perlu meningkatkan kinerja di berbagai bidang akademik agar mampu menghadapi tantangan dan persaingan pada bidang pendidikan, tuntutan dunia kerja, serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Bapak Kepala RRPT Wilayah 9 Kota Mataram beserta staf atas dukungan, bantuan, dan kerjasamanya selama ini pada Indonesia Makassar. Terima kasih juga kepada para wisudawan dan wisudawati serta keluarga yang berbahagia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan atas keberhasilan anak-anakku sekalian. Setelah wisuda ini, kalian akan menjadi alumni di Indonesia yang memiliki tanggung jawab, terutama dalam berperilaku, bertutur kata, terutama kepada orang tua, keluarga, dan dimanapun kalian berada. Hadirin yang saya hormati,
Bakti yang memang juga orang dalam sini hanya berkiprah di sana. Tentunya yang berbahagia pada hari ini para orang tua dan keluarga sejawat, dan tentunya yang dibanggakan para sejawat, para adik sekalian yang sama-sama bahagia. Terima kasih kepada penyelenggara bahwa kita akademika supaya yang pasti ada upaya-upaya dilakukan, karena kemarin kita tidak bisa masuk kampus, tetapi terjamah luar biasa sekali. Ini berarti bahwa penyelenggara dan pengelola daripada SDM Indonesia telah melakukan langkah yang terbaik dalam rangka melaksanakan pidana yang tentunya ujung-ujungnya bagaimana menciptakan suatu sumber daya manusia yang handal. Baik Bapak Ibu sekalian, memang revolusi industri 4.0 terus pandemi kemarin itu memang menjadi beban berat bagi kita. Itu karena situasi ini membuat Indonesia bahkan global itu menjadi bergejolak. Situasi menimbulkan ketidakpastian. Situasi menunjukkan bahwa oleh karena itu kesempatan yang tolong digunakan. Sekarang itu tidak terlalu banyak curi jangan terlalu banyak. Karena memang ini kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selalu katakan dari bahwa ini adalah revolusi pendidikan tinggi di Indonesia. Bayangkan mahasiswa diberikan lampu eksplor dunia. Keluar dari murid. Berarti ada 60 mata SKS mata kuliah masuk direkognisi ke kegiatan. Ini memang perlu berubah mindset. Apakah dari yayasan, pimpinan, bahkan oleh karena itu di bulan Agustus kemarin saya membawa sekitar 70 perguruan tinggi ke Jawa yang berlibur untuk melihat perguruan tinggi yang terkenal, perguruan tinggi yang handal. Kenapa di sana mereka bisa berhasil seperti itu? Kami membawa ke Universitas Bina Nusantara, kami membawa ke Institut Pendidikan Bogor, kami membawa ke Gunawarman. Nah ternyata di sana itu lulusan itu masa tunggunya itu sangat pendek. Bahkan ada masa tunggu di sana selesai langsung kerja. Dan tadi Pak karena selalu saya katakan bahwa sekarang ini kesempatan yang luar biasa diberikan pemerintah. Hanya dua pilihan. Makanya saya berkata, hanya surga dan neraka. Kenapa saya kata begitu? Karena ada cerita di neraka, Pak. Itu cerita di neraka, program tinggi A, ada mahasiswanya meluluskan dan tidak mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan baik. Akhirnya lulusan itu menganggur. Dalam menjalani penganggurannya menjadi penjahat, Pak. Penjahat 1 tahun atau jadi penjahat, tidak masuk tembak kalau meninggal masuk neraka. Di neraka itu ketika pada suatu saat dia neraka, ternyata ketua yayasannya, ketuanya, dosennya, semua masuk surga. Diprotes sama yang mahasiswanya menganggur yang meninggal. Mereka kenapa mereka masuk? Mereka menjawab, kan dia guru, dia dosen, dia ketua yayasan membangun kampus, ketua bagaimana manajemen semuanya. Kan luar biasa apa? Langsung dia bilang ya pengangguran di neraka. Tapi tidak. Mereka bilang apa mau? Tarik juga ke neraka. Akhirnya ketua yayasan itu semua di neraka. Oleh karena itu ini ya sekarang ini kita lupa apa kita masuk neraka surga. Kalau kita masuk surga implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya kepada para sejawat, walaupun dunia bergejolak, tidak pasti tidak semuanya, tetapi kita harus semangat. Saya yakin sekali ilmu yang sudah didapatkan yang terbaik, keterampilan yang sudah didapatkan dari kampus yang terbaik ini, tentunya masyarakat menunggu. Oleh karena itu jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengembangkan keterampilannya. Teknologi informasi luar biasa, revolusi industri 4.0, jangan harus kita bagaimana perkembangan dunia harus kita ini. Itu yang paling utama.
Persembahan lagu dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Mataram kepada Bapak Dr. Andes Andi Lukman MSc. Disilakan. She doesn't know about
Siswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar tentang lulusan sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar tahun akademik 2021-2022 program studi manajemen dan akuntansi. Kepada para wisudawan dan wisudawati yang disebut namanya, silakan untuk tampil ke depan. Ketiga, Teddy Chandra Saputra SM. Keempat, Nur Ilyas Syam SM. 6, Bau Nurul Anissa SM. 8, Isnaini. 9, Adelia Ayusa Fati SM. 10, Rida Nurul Ada SM. Isnaini SM. Yusmaniar SM. Mirawati Amir SM. Rahma Ingat SM. Adnan Fakih SM. Nurhalisa SM. Asra Uhaira SM. Hendrikus Sumaritato SM. Rizka SM. Frida Triyamni Nasution SM. Hardianto SM. Rahayu SM. Januardi Samokarai SM. Aprilio Ludwig Parapesi SM. Visal Kurniawan SM. Andi Batulsya SM. Ardi SM. Maria Astuti Engone SM. Januar Tanasal SM. Mesias Dandi SM. Masker buka maskernya, masker buka maskernya. Sekarang corona berangkat nih. Masker buka. Saya kena tepuk-tepuk. Oke, dari sini. Oke, bagus. Mesias Dandi SM. Ya, oke. Bagus. Ian Yosua Esnanere. M. Agung Rahmadi Iskandar. SM. Muhammad Ade Rifki SM. Adrianus Dagung SM. Muhammad Fadli SM. Fajrul Aswanugraha SM. Indri Amalia SM. Maria Ivon SM. Hafsya Embong Bulan SM. Haryati SM. Ainun Jaria SM. Masker buka. Jessica M. Kulabadin SM. Sadarkan.
Siti Makfira SM. Nini Nurila Hapsari SM. Florida Boyfiran SM. Nur Fajri SM. Astri Apriyati SM. Muhammad Akramul Haq SM. Muhammad Ardiansa Jamal SM. Kansa Kalfati SM. Kardianti SM. Asrul Sam SM. Aisyah Jalante SM. Nanda Rizky Diana Pratiwi. Tri Riki Putra Sultan SM. Agung Gumelar SM. AM Hajar Khairan SM. Sahrul Anwar SM. Rahmat Riyadi Syam SM. Muhammad Yusran SM. Alfian Rahim SM. Ari Haris SM. Renaldi SM. Asa Febrisa Mitula SM. Rino Dianus Sokal SM. Yuti Salim Manggasa SM. Adriano Sudagung SM. Septian Renaldi SM. Andi Muhammad Farid SM. Muhammad Bayu Sijaya SM. Muhammad Asgal Ibrahim SSM. Aspania Ronapa SM. Andi Nurul Suci Ramadhani SM. Fatmawati SM. Sandiana SM. Supri SM. Abi Sabirin Bil Adli SM. Muhammad Nur Ikram KSM. Nur Reski SM.
Nurfadila SM, Muhammad Zulkifli SM, Wanahar SM, Inyoman Ami Israel Sweden SM, Firman SM, Aco Asal Resmite SM, Muhammad Bobi Jalil SM, Ilham SM, Hasbudin SM, Hizbullah SM, Sandamani SM, Yustiningsi SM, Heru SM, Nurjian Ramadhani Ampuno SM, Andi Sulfari SM, Andi Muhammad Maruf Al-Karti SM, Keputusan Elizabeth Octavia Susanti SAK, Madwi Priyanto Mulawa Woi SAK, Andi Adam Permana Sul SAK, Romanus Olabini SAK, Rian Rizkula Rusli SAK, Rini Yusuf SAK, Nah, itu saya di belakang kau udah suruh liput-liput gak? Cuy. Nah, kasih lulus mata kuliah aku nanti. Nah, mata kuliah aku nggak lulus, gimana nggak bisa? Garing 80.5 garing 11 garing IEI garing 2022 tentang lulusan terbaik di Indonesia untuk program studi manajemen pada wisuda tahun akademik 2021-2022. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama lulusan terbaik program studi manajemen pada wisuda tahun akademik 2021-2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 24 November 2022, Ketua Dr. Ilham Said Saleh SC MSI AK. Wisudawan terbaik program studi manajemen tahun akademik 2021-2022 nomor pokok mahasiswa 1850166 atas nama Rida Nurul Adham studi manajemen bidang
bidang peminatan manajemen perpajakan. Indeks prestasi kumulatif 3,84 predikat ujian. Terbaik di Indonesia untuk program studi akuntansi pada wisuda tahun akademik 2021-2022. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, lulusan terbaik program studi akuntansi Indonesia pada wisuda tahun akademik 2021-2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 24 November 2022, Ketua Dr. Ilham Zenzale SCM Siaga. Wisudawan terbaik program studi akuntansi tahun akademik 2021-2022 dengan nomor pokok mahasiswa 185100004. Nama Suryana, program studi akuntansi bidang peminatan akuntansi perpajakan, indeks prestasi kumulatif 3,70, predikat sangat memuaskan. Namun
Ya. Sesama orang Selayar. Ambil ya. Satu lagi. Ya. Sampai. Ya. Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar berjanji. Kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar berjanji. Satu. Akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah. Dalam lapangan keahlian kami. Cintai. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar dapat dicintai. 3. Akan mengabdikan diri kepada masyarakat dan bangsa. Serta negara Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Hidung gigi